Selamat malam semuanya, selamat Selamat mendengarkan. malam. Ya, pada hari ini Anya balik lagi di Voice of Gideon, podcastnya Gereja GPIB Gideon Depok, di mana ini adalah platform informasi, salah satu platform informasi selain yang ada di sosial media. Kita juga hadir dalam bentuk podcast, di mana kita bakal berbincang-bincang, berdiskusi mengenai suatu topik dan pastinya berhubungan dengan gereja kita atau berhubungan dengan teologi ya. Nah, pada kali ini masih dalam PHMJ series, Anya bakal menghadirkan kedua wanita hebat nih dari PHMJ. Ini ada ketua tiga terpilih dan juga ketua tiga sekarang pada periode kali ini di 2017 sampai 2020 kita ada Tante Emma Tobing. Selamat malam Tante Emma. Selamat Halo. malam Kak-nya. Shalom. Kemudian juga yang terpilih di periode 2020 sampai dengan 2022 nantinya ada Tante Mamangke. Shalom, selamat malam Tante. Selamat malam. Terima kasih Anya. Selamat malam. Iya. Nah, pada hari ini kita bakal bicara tentang bidang PPSDI. Wah, nih panjang nih singkatannya ya. Hanya nyontek dulu. PPSDI itu dia ada di bidang keempat. Ya, benar. Betul. Bidang keempat, ketua tiga dalam hal ini yang PPSDI itu singkatan dari pembinaan dan pengembangan sumber daya insani. Nah, kali ini Anya sebagai salah satu orang awam gitu ya, misalkan, bukan misalkan sih, memang Anya orang awam di bidang PHMJ. Nah, bisa minta tolong dijelaskan dulu Tante Emma mungkin ruang lingkup dari si PPSDI ini di gereja Gideon, karena kan tiap gereja beda-beda ya Tan ya. Nah, di Gideon itu sendiri PPSDI itu ruang lingkupnya seperti apa? Kemudian program-program yang dijalankan itu sudah apa aja gitu. Bisa silakan. Iya. Jadi bidang 4 itu membidangi untuk PPSDI dan PPK ya Kak ya. Seperti tadi disampaikan bahwa PPSDI itu pembinaan dan pengembangan sumber daya insani, PPK itu penguatan peran keluarga. Nah, di dalamnya itu memang yang dikerjakan adalah mengenai pembinaan, tetapi juga kita membawai untuk bidang pelkat, seperti itu. Nah, jadi pembinaan itu memang hal yang sangat penting karena memberikan kepada warga gereja itu pengetahuan dan juga pengertian, pemahaman bagaimana jemaat itu bisa secara kritis gitu ya, mereka mampu untuk melakukan, menganalisa, dan menilai terhadap pergumulan iman, misalnya di gereja itu baik masyarakat, bangsa, negara, sehingga kita semua ini mampu untuk melaksanakan tugas panggilan kita sebagai warga gereja. Nah, jadi pembinaan itu kan pada hakikatnya merupakan satu upaya bagaimana kita menumbuhkan, mengembangkan kedewasaan iman warga gereja pada khususnya ketika menghadapi pergumulan di tengah-tengah kehidupan sebagai baik dia sebagai masyarakat, bangsa dan juga negara, seperti itu. Banyak hal-hal yang sudah kalau bicara mengenai juga program kerja yang dilakukan gitu ya, yang disusun oleh pelkat-pelkat itu pada prinsipnya itu juga mereka bagaimana bisa mengembangkan sumber daya itu sendiri dari setiap pelkat gitu. Jadi apa yang mereka butuhkan biasanya mereka masukkan itu di dalam program. Misalnya contoh ya seperti tahun lalu di mana GP itu sangat membutuhkan pembinaan bagaimana untuk mereka ketika mau melamar bekerja. Jadi Anya ikut tuh, ya Anya kan ikut. Kak, ada ya, Kakaknya ikut ya. Nah itu tuh sangat memperlengkapi sekali teman-teman yang akan memulai bekerja, bagaimana mereka mempersiapkan diri secara khusus yang baru misalnya baru lulus gitu ya, mempersiapkan mental mereka ketika mereka diinterview. Jadi itu kan langsung Hanya ada simulasi interviewnya tuh. Iya benar, ada simulasinya itu. tuh. Nah hal-hal seperti itu yang memang sangat memperlengkapi jemaat secara khusus apa yang menjadi kebutuhan mereka. Nah disinilah bidang kita untuk mensupport sehingga apa yang menjadi kebutuhan jemaat itu bisa terpenuhi. Seperti itu.
Kalau untuk survei-surveinya kan namanya kebutuhan gitu ya kan, apalagi fungsinya agak berat nih, pembinaan dan pengembangan gitu ya. Itu kan pasti harus ada survei dulu apa yang dibutuhkan sama warga jemaat. Itu kira-kira di bidang survei itu sendiri ada nggak sih, Tan? Mungkin Iya, Tante Mamakai boleh, Tante Emma boleh. untuk survei-surveinya biasanya kita setiap tahun itu ada pertemuan dengan jemaat gitu ya Kak ya. Jadi kita ada pertemuan dengan seluruh jemaat. Nah, disitulah tempat di mana sebenarnya jemaat bisa menyampaikan apa yang menjadi kebutuhan Keresahan gitu ya. mereka, Oh, masukan-masukan kebutuhan. gitu ya Kak ya, masukan-masukan. Nah, dari situlah berangkat dari masukan-masukan itu, kemudian mulai kita bicarakan, kita godok gitu ya, hal-hal apa yang bisa yang bisa kita support untuk bisa dilakukan gitu ya, dimasukkan di dalam program kerja kita seperti itu. Silakan mungkin Ibu Mamangke juga bisa menambahkan. Ya, baik, terima kasih. Melengkapi apa yang disampaikan Bu Emma sudah sangat ya yang disampaikan Bu Emma dalam rangka pembinaan. Nah, ini kan bidang 4 yang menjadi bidangnya ketua 3, kita sifatnya hanya koordinir gitu ya. Karena kita disupport oleh komisi. Oh ya. Adanya komisi PPSDI dan juga pengurus-pengurus Pelkat sebagai bagian dari bagian dari unit-unit misioner gitu. Jadi masukan-masukan dari warga jemaat itu antara lain melalui Pelkat-Pelkat dan juga disampaikan melalui Komisi PPSDI, maka diramu oleh Komisi PPSDI lalu diusulkan gitu ya, lalu kemudian dimasukkan ke dalam PKA, program kerja, seperti itu Anya. Oke. Kalau gitu Anya mau tanya juga nih Tan, tadi kan sempat disebutkan tentang pembinaan, itu salah satunya adalah kebutuhan dari GP ya waktu itu Tan, karena kebetulan Anya juga ikut. Karena kan kayak yang tadi Anya bilang nih, bidangnya itu pembinaan dan juga pengembangan. Kira-kira ada follow up-nya lagi nggak sih Tan setelah terjadinya sebuah seminar interview itu? Soalnya yang kemarin Anya rasain setelah kita simulasi interview kerja, udah selesai aja gitu. Iya, sebetulnya dari pengurus GP itu sendiri ya, itu memang memberikan respon kepada kita hasil daripada kegiatan itu. Nah, mereka punya juga laporan pertanggungjawaban yang mereka sampaikan, kemudian juga hasil dari pengembangan apa yang sudah diikuti gitu ya. Ya ada follow up-nya. Mereka-mereka yang memang setelah mengikuti itu, mereka bisa merasakan ketika mereka mencoba untuk melamar pekerjaan dan kemudian itu dipraktekkan gitu ya, itu sangat-sangat menolong mereka karena mereka sudah melakukan itu terlebih dahulu ya, sudah diperlengkapi terlebih dahulu oleh pembinaan yang diadakan di gereja seperti itu. Jadi manfaatnya itu sangat berdampak dan ada follow up-nya setelah dari itu. Dan itu disampaikan oleh pengurus dari Pelkat GP sendiri. Berarti jadi salah satu indikator keberhasilan dari program PPSDI ya? Iya, tentunya Kak, tentunya seperti itu. Kemudian Anya sempat baca tentang PKA nih, Tante, program kerja dan anggarannya dari PPSDI. Ada salah satu seminar yang menurut Anya menarik banget nih, tentang seminar investasi. Ini sudah berjalan atau baru akan berjalan? Iya, seminar investasi itu memang berawal dari ada kerinduan dari jemaat kita yang mempunyai potensi begitu ya untuk berbagi bagaimana untuk mengembangkan wirausaha bagi jemaat-jemaat gitu ya, karena kan mungkin seringkali mereka punya kerinduan mau usaha tapi bagaimana ya caranya. Nah, itu kan perlu diperlengkapi sehingga apa yang menjadi mimpi mereka misalnya usaha apapun mereka diperlengkapi dulu nih, punya dasarnya, punya fondasinya. Nah, ada kerinduan dari teman-teman yang punya background itu sehingga timbullah program kerja untuk mengenai seminar investasi itu ya Kak ya.
memang dalam pelaksananya di situ masih tentatif dan saat ini Oke. memang belum berjalan. Mhm. Kita juga dari semua kegiatan itu banyak terhambat hanya karena pandemi ini gitu. Jadi nggak bisa berjalan, di situ kendalanya ya. Tapi harapannya mudah-mudahan nanti bersama-sama ya Ibu Mamangke itu kita bisa lakukan, karena mungkin bisa dilakukan dengan webinar ya, secara Iya, daring. benar. Iya, bisa dilakukan. Karena kan sekarang banyak juga ya Tan ya tentang webinar-webinar gitu. Ya. Mungkin pendapat Tante Mamangke tentang seminar Eh, investasi ini? ya, itu memang dirasa sangat perlu ya gitu ya, apalagi di era zaman sekarang ini kan banyak entrepreneur yang baru gitu ya. Nah, kita butuh memang seperti yang disampaikan Bu Emma, itu kan kendalanya karena sekarang kita lagi sedang pandemi gitu ya. Lagi pula kan sekarang ini kan masa transisi ya. Masa transisi betul. kepengurusan kan, jadi agak-agak galau siapa yang mau jalan nanti bagaimana gitu ya. Oh gitu. Jadi, ya semoga nanti ketika sudah ada pengurusan yang baru ini bisa ditindaklanjuti gitu, dan harapannya juga mendapatkan respon ya dari jemaat gitu. Nah, kalau pengen memang nantinya ditindaklanjutinya pada saat periodenya Tante Mamangke, kira-kira Tante Mamangke sebagai salah satu koordinator dari PPSDI ini, bidang PPSDI ini, kira-kira mau bikin apa nih Tante? Kita nanti kan komunikasinya dengan komisi ya, dengan komisi. Jadi nanti kita lihat sesuai dengan PKA seperti apa. Mungkin kita komunikasikan juga dengan nanti pengurus yang baru, gitu. Dirancang seperti apa maunya, disesuaikan dengan kondisi sekarang ya. Karena kita nanti kan tidak secara luring ya, tetapi dilaksanakan webinar. Jadi mungkin nanti dikomunikasikan. Menarik banget soalnya tentang seminar-seminar ini Tante. Soalnya kan di masa pandemi ini kayaknya di mana-mana webinar, Anya juga dapat email semuanya tentang webinar deh. Pokoknya mau jaga kesehatan, mau tentang keuangan, tentang pekerjaan segala macam itu semua dijadiin webinar gitu. Kayaknya pasti ada tuh kerinduan dari warga jemaat gereja kita buat mendapatkan wawasan dari PPSDI, karena sebelum-sebelumnya juga banyak ya Tante, kayak Alzheimer, terus tentang organ reproduksi wanita kalau nggak salah waktu itu. Anya pernah wawancara Kapici dari perwakilan dari unit atau komisi ngomongnya. Kalau Kak siapa nih Kak? Kak Suci? Oh Kapici dari komisi? Oh komisi, Kapici dari komisi. Pernah wawancara Kapici juga di radio tentang seminar-seminar ini. Pasti banyak banget kerinduan dari warga jemaat nih pastinya. Betul. Lagi anak-anak muda. Waktu itu responnya banyak sekali yang hadir. Banyak sekali. Iya, banyak sekali. Bahkan GP. Seminar mana tuh? GP pun juga ada yang alat reproduksi itu. Oh iya, karena emang penting banget sih kesehatan. Iya. Berarti kalau misalnya di daerah pandemi, di zaman pandemi sekarang kayaknya oke juga tuh Tan kalau misalnya dibikin tentang kesehatan di masa pandemi ini gitu. Itu masuknya ke sini juga nggak? PPSDI juga nggak? Pembinaan itu? Iya, masuk Kak. Masuk, tapi kan gini, kita kan harus juga melaksanakan sesuai dengan PKA gitu ya. Gitu. Kita kami apa kegiatan apa disesuaikan ya. Kita tidak bisa serta-merta menyesuaikan yang misalnya yang kita butuhkan sekarang, tetapi itu harus masuk di dalam PKA. Gitu. Oh gitu. Kalau memang urgensinya tinggi ini gimana Tan? Apa nih pembinaan itu tentang kesehatan? Tentang kesehatan, apalagi di pandemi ini kan. Tetap harus ikutin PKA dulu ya kan? Iya, prioritasnya itu. Karena kan itu kan berkaitan dengan biaya ya gitu. Mau nggak mau kan gitu, harus disesuaikan. Sementara kan kita juga harus lihat kondisi sekarang ini kan banyak program kita yang belum terlaksana karena memang kondisinya tidak memungkinkan. Kemudian juga kita harus lihat kondisi keuangan kas jemaat kita dengan adanya ibadah daring gitu ya, tidak tatap muka, itu kan sangat berpengaruh kepada
pemasukan penyampaian jemaat. wawasannya juga ya. Iya. Ini ada salah satu di PKA juga nih Tan, tentang seminar kesehatan autoimun. Iya, Nah, itu masuk yang tadi Anya bilang nggak tentang program atau webinar tentang kesehatan? Kan udah masuk iya PKA. itu ada dalam program Kak. Dalam program itu Hmm. ada. Tapi itu juga belum dilaksanakan. Masih dalam, kalau dilihat dari sininya juga tanggal pelaksanaannya belum ada. Jadi artinya masih tentatif ya Kak ya. Iya, Iya. seru sih ini seminar kesehatan. Oke, kita tadi udah ngomongin tentang pembinaan khususnya dalam seminar gitu ya. Ada satu juga bidangnya PPSDI yang hanya sedikit penasaran banget, bukan sedikit berarti ya, penasaran banget tentang pelkat, Tante. Nah, pelkat ini kan menarik nih diangkat nih. Ada banyak banget, kita ada 6 ya, 6 pelkat ya. Iya. Nah, ada 6 pelkat, tapi ada 2 yang agak sedikit agak gimana gitu ya, agak kurang terdengar mungkin. Mungkin tante-tante udah tahu apa yang bakal Anya bicarain, yaitu tentang pelkat PKB salah satunya. Kan permasalahannya sampai kemarin juga sempat tuh Pendeta Risto bilang bahwa pelkat PKB itu persekutuan kurang banyak gitu ya. Nah, kalau dari tim PPSDI sendiri kan namanya aja lah pengembangan gitu ya. Nah, selama ini pengembangan dari pelkat PKB ini kayak gimana sih, Tan? Boleh Tante Emma? Iya. Bu Emma. Ya. Silakan Bu Mamangke. Bapak, Bu Emma aja dulu, nanti saya review ya. Iya. Oke. Kalau yang sedang berproses aja dulu seperti apa. Iya, jadi selama ini yang sudah di jalan itu sebetulnya kegiatan PKB itu kalau secara program ya ada kegiatan olahraga setiap hari Sabtu. Itu biasanya dilakukan di gereja itu tenis meja seperti itu. Ya, dan dalam 1 tahun itu kan ada yang 5 minggu. Nah, biasanya diadakan ibadah gabungan di minggu kelimanya. Nah, dalam ibadah itu, setelah ibadah, biasanya bapak-bapak itu pelaksananya biasanya seringkalinya di luar. Setelah itu mereka ada mancing bersama. Nah, itu salah satu juga yang bisa menarik gitu ya, kehadiran daripada bapak-bapak dalam harapannya. Dan memang pernah mencapai sampai 90. Gabungan itu yang hadir. Iya, gabungan gitu. Jadi banyak terobosan-terobosan yang coba digali supaya bagaimana bisa menghadirkan PKB yang banyak gitu kan. Karena memang selama ini yang terdengar seperti itu, PKB persekutuan kurang banyak gitu ya tadi Kak Anya bilang. Ya, tetapi tentunya kita nggak hanya berdiam diri ya, kita mencoba menggali gitu kan, bagaimana supaya bisa hadir, kita coba itu dengan olahraga, dan setiap kegiatan-kegiatan yang diadakan, misalnya ada lomba, yang paling sering memang sih kalau bapak-bapak tuh gaple ya, gaple ya. Kayak posisi kabling ya, tapi artinya ya, memang itu yang bisa menyemangati juga begitu ya, kita nggak bisa tutup mata, kita juga support untuk itu, artinya apa yang bisa mengembangkan, membangun gitu kan, untuk persekutuan itu boleh bertumbuh, ya hal-hal yang bisa kita support ya, tapi tentunya yang positif ya kita akan support. Seperti itu Kak. Silakan Bu Mamangkai. Program yang menarik gitu ya. Iya. Silakan Tante Mamangkai mungkin mau menambahkan. Ya, baik. Memang untuk khusus pelkat PKB tadi ya, saya belum tahu nih satu kira-kira apa nih menurut Anya nih yang sekarang kita bicarakan PKB memang ini pergumulan gitu ya. Dan faktanya kalau dari fungsionaris tidak hanya mupel tetapi juga sinode, memang pergumulannya hampir sama. Semua gereja. Di mana-mana teratanya ya Tan. Pertemuannya hampir sama ya, PKB sehingga diberi julukan persekutuan kurang banyak gitu ya. Nah, seperti yang tadi disampaikan Bu Emma, sejak dulu juga
dua setengah tahun yang sebelumnya Bu Emma itu kita sudah mengupayakan gitu ya. Kemudian kita ketika itu bikin pertemuan membahas khusus apa sih sebenarnya yang kira-kira yang menarik bagi bapak-bapak gitu ya, sehingga mereka mau termotivasi untuk beribadah gitu ya. Maka dibuatlah seperti yang tadi disampaikan Bu Emma, ada olahraganya di minggu kelima, kemudian itu sempat berproses terlaksana itu olahraga, kemudian bergeser ke tadi mancing gitu ya. Nah, sudah survive tuh awalnya tuh banyak memang tadi disampaikan Bu Emma itu betul, tetapi kemudian kesininya merosot lagi gitu ya. Memang sedang berupaya memikirkan bagaimana caranya supaya bapak-bapak ini punya ketertarikan untuk tetap beribadah, bersekutu. Mungkin nanti kedepannya kita upayakan kalau memang dulu sudah pernah dicoba sih sebetulnya. Kalau memang merasa di internet sektor itu kurang banyak, apakah bergabung dua sektor, sudah pernah seperti itu. Nah, itu hanya berjalan sebentar juga, kemudian hilang lagi gitu ya. Kemudian diupayakan apakah dirubah tata ibadahnya jadi lebih banyak kepada sharing gitu ya, sesuai dengan kebutuhan bapak-bapak tentunya. Nah, ini yang masih harus kita gali ke depannya gitu. Jadi mudah-mudahan paling tidak gitu kita bisa menjawab apa yang menjadi kebutuhan para kaum bapak gitu ya. Tapi pastinya ada diskusi kan ke bapak-bapaknya, ada survei. Iya, selalu ada gitu ya. Selalu kita tampung kan, kita setiap minta masukan gitu ya. Walaupun tidak formal, kadang-kadang ketemu habis ibadah, waktu masih ibadah tetap muka ya, masih luring gitu ya. Nah, masukan-masukan itu, tetapi ya itu tadi kembali lagi pergumulannya seperti itu. Gitu. Memang agak susah kadang di sektor yang satu bisanya hari Jumat, di sektor yang lain bisanya hari Sabtu, itu sudah kita coba juga gitu. Fleksibel mungkin aja. Gitu ya. Iya, seperti itu, tetapi itu tadi pergumulannya tetap seperti itu. Gitu. Kedepannya kira-kira bakal kayak gimana nih PKB, Tante? Menurut Tante? Yang harus dilakukan selain inovasi olahraga kemarin kan nih agak sedikit sulit ya. Mungkin kalau sekarang kan karena semua pelkat digabung juga ya Tante? Sementara ya sekarang ya kedepannya kita lihat ya kita tetap harus berorientasi ke PKA tentunya ya, menjadi kebutuhan gitu. Tapi ya mungkin kita lihat mudah-mudahan nanti kepengurusan yang baru kan punya inovasi yang baru gitu ya. Oke, amin. Harapannya ya, jadi bisa dikomunikasikan lalu bisa kita tindak lanjuti seperti itu. Seperti itu. Jadi penasaran nih Tante Emma juga Tante Mamangke. Kan selama pandemi ini semua pelkat itu dijadiin satu ibadah pelkat ya di hari Jumat. Kecuali PAPT dan PT. Nah, ya. Itu berarti program dari Perpelkat itu udah nggak ada lagi ya, Tan? Ini penasaran aja sih, aku kepo aja. Bu Emma, monggo. Kalau program Pelkat itu sebetulnya nggak ada kayaknya. Jadi sebenarnya program itu sekarang programnya per bidang. Begitu. Ya, jadi seperti peribadahan itu maksudnya di bidang teologi. Nah, jadi kalau ada pelkat ingin pembinaan itu masuknya di bidang kita, bidang 4 seperti itu. Oh, gitu. Iya, jadi pelkat tidak punya program, tetapi yang punya itu bidang program itu. Seperti itu. Pelkat itu jadi fasilitator. Ya, atau jadi mediator. Sebagai pelaksana bersama-sama dengan komisi. Bersama-sama dengan komisi ya. Seperti itu. Tapi kan si PA sama PT mereka punya ini sendiri ya, Tan? Apa namanya, ibadah sendiri, terus juga punya bukan program berarti ya namanya, punya acara sendiri lah gitu. Maksudnya IHMPA tetap ada, terus IHMPT juga tetap ada gitu. Iya, kalau secara program memang mereka ada di bidang teologi, peribadahan PA dan PT. Sama seperti ibadah PKP, PKB, PKL itu tetap ada, hanya dalam masa pandemi ini
itu kita adakan untuk pelkat yang PKP, PKB, kemudian PKLU dan GP itu digabung seperti itu. Kecuali PA dan PT ya Kak ya. Karena kalau PA PT itu kan memang kelasnya itu harus terpisah antara anak-anak yang kecil PA dengan PT seperti itu. Kalau tadi Tante Emma sempat bilang kalau misalkan pelkat itu sebagai pelaksana, nah karena si PAPT-nya ini kan beda sendiri nih, dia misah karena memang pemberitaan firmannya mungkin beda gitu ya sama pelkat-pelkat kayak GPK atas gitu. Nah itu juga salah satu programnya itu dibina dan dikembangkan sama PPSDU juga nggak? Misalkan harus tetap dikontrol atau gimana gitu? Itu tetap dalam bidang teologi, tapi kalau persiapannya bidang 4 tetap mendampingi dalam persiapannya ya Kak ya. Ya, tapi tetap dalam koordinasinya dengan teologi. Seperti itu. Oh, baru ngerti. Mungkin menambahkan ya hanya kenapa PAPT itu tetap berproses karena kan mereka ibadah minggu. Mereka ibadah minggu sama seperti ibadah minggu kita orang dewasa. Ya. Kenapa mereka tidak digabung? Karena mereka kan tetap ibadah minggu. Beda dengan pelkat yang lain kan dilaksanakan di luar hari Minggu, gitu ya. Makanya digabung dari GP, PKP, PKB dan PKLU. Tapi kalau PA dan PT tetap dilaksanakan terpisah karena memang mereka ibadah hari Minggu. Oh ya, benar. Oh ya, paham. Ya. Ternyata seperti itu sih pelkat. Tadi kita udah ngomongin PKB ya, Tan. Sama satu lagi nih. Pelkat yang agak-agak juga nih kayaknya ya. Kurang hebring. Ada GP. Salah satunya hanya ada di situ. Nah itu. Permasalahannya sama kayak PKB. Kenapa ya kira-kira, Tan? Pernah digali kah? Kenapa permasalahannya kita padahal strategis banget loh. Kita nggak usah ngomongin yang pandemi dulu deh. Kita ngomongin yang selama ini aja dulu. Oke, sebelum mungkin saya dan Bang Mangke mencoba menjawab, kan Kak-nya dari GP nih. Coba Kak-nya sendiri gimana GP? Kenapa nih Kak-nya GP? Kebutuhannya kenapa? Mungkin ada dengar apa yang ini dari GP? Waduh, saya jadi diinterview sebagai ini ya. Evaluasi tersendiri kan? Gitu. Iya, iya. Karena dari GP ya Bu kebetulan nih. Kita bocorannya lah. Gitu. Bocoran. Jadi sumber survei sekarang aku ya. Nah, maksudnya kan selama ini mungkin Tante, selama periode Tante gitu, mungkin pernah survei, kira-kira kenapa sih si GP ini? Kalau ditanya ke akunya ya, karena aku sendiri yang mengalami, mungkin nggak akan begitu tahu gitu. Justru harusnya orang lain yang melihat. Kira-kira kayak gimana sih kan? Iya, banyak sih hal-hal yang kenapa GP banyak tidak hadir ya. Memang kita sudah coba juga mengadakan pertemuan dengan pengurus GP, apa yang menjadi kendala sehingga banyak rekan-rekan GP nggak bisa hadir. Kita juga coba disurvei apakah karena waktunya, ya kan Kak? Apakah juga karena materinya yang apa artinya tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan di GP itu sudah, atau tata ibadahnya itu juga sudah pernah kita koordinasikan, bahkan juga sudah disampaikan bahwa apa yang jadi kebutuhan GP, yuk sama-sama kita jalan gitu ya, kita akan support, punya konsep apa gitu kan, supaya bisa menarik nih rekan-rekan GP untuk hadir gitu. Tapi itu pun sudah kita coba, sepertinya memang belum bisa berjalan seperti apa yang diharapkan kan ya Kak ya, karena memang ada juga kendala teman-teman kita yang terus biasanya kalau sudah bekerja gitu ya, mereka biasanya nggak pulang gitu kan, mereka sudah ada yang kos, sehingga itu juga yang tadinya aktif jadi
sudah nggak bisa hadir lagi. Seperti itu sih yang coba pernah saya bicarakan ya dengan teman-teman di GP. Begitu Kak Anya. Kalau menurut Tante Mamangkei, ke depannya GP kayak gimana nih Tante? Cara nariknya gimana nih Tante? Kita pakai jaring kali ya. Biar kejaring semuanya. Gak bercanda. Iya, problemnya memang sama ya, Bu Emma juga sudah mengalami, mungkin Anya juga di dalamnya sudah otomatis merasakan itu ya. Kita lupakan, padahal kan mungkin salah satu penyebabnya karena faktor usia ya, menurut saya, gitu ya. Karena kan GP itu kan harus usianya dari 18 sampai 35 tahun. Nah, usia produktif ya Tante? Kalau tidak salah 2000 ya. Kalau tidak salah 2016 ya ke 17 itu kan pernah dicoba waktu Kak Aldo masih sekretaris 2, itu kan pernah dicoba usulan GP juga kan, dibagi gitu ya sesuai dengan usianya gitu. Jadi ibadahnya gabung, tetapi ketika pemberitaan firman itu kan dibagi sesuai dengan apa namanya usia. Nah, itu pernah dicoba ya. Ya, awalnya sih lumayan, tetapi setelah berproses beberapa kali kemudian ya hilang lagi gitu. Gitu ya. Kendalanya tadi ada yang sangat disayangkan dan bagi saya pribadi itu menjadi pergumulan. Waktu itu saya tetap dorong, tetapi faktanya juga agak sulit ya. Semestinya kan menurut saya para pengurus pelayan PT, PA ketika mereka usia GP harusnya kan hadir di ibadah pelkat GP. Tapi kan faktanya minim sekali gitu ya. Karena kenapa? Ada yang sudah merasakan, kan saya sudah persiapan di persiapan di PA, persiapan di PT, saya kan sudah melayani, jadi tidak lagi, ini sebagian loh ya, tidak semua. Tidak lagi terlibat di ibadah pelkat GP, ya. Ada yang lain juga kendalanya seperti tadi disampaikan Bu Emma, gitu ya. Ada yang sudah bekerja, gitu ya. Nah, ada yang kalau usianya terlalu jauh, perbedaannya kan agak sungkan juga. Ini kan GP anak-anak baru CD katekisasi. Iya benar. Jadi usia yang sudah katakanlah sudah di atas ini agak semacam ada jarak ya, gitu. Komunikasinya kurang nyambung. Menurut saya loh itu ya pengamatan yang dulu. Gitu. Nah, kedepannya harapannya kan pengurus GP sudah harus punya evaluasi, gitu ya. Kendalanya di mana, apa yang perlu dilakukan, ya kita tinggal seperti yang disampaikan Bu Emma, kita tinggal support, gitu ya. Jadi yang harus mengajukan itu harusnya dari GP-nya, GP itu sendiri, gitu kan, kebutuhannya mau seperti apa, gitu ya. Nah, kita tinggal support, gitu. Lalu kan harapan saya juga para pengurus harus lebih punya inovasi gitu ya. Gitu kan kelihatannya kalau saya tidak salah kan sekarang kan melempem ya, apalagi sekarang sudah daring gitu ya. Kelihatan gitu. Gitu. Seperti itu sih. Oh iya. Padahal seharusnya GP itu sumber inspirasi itu dengan kalau daring-daring kayak sekarang. Ya. Namanya juga gerakan pemuda kan. Dia kan harus dinamis gitu. Harusnya kayak gitu ya Tan ya. Harusnya. Nah kita lihat atau mungkin harus jadi pengurus GP nih. Aduh. Beban dan tanggung jawabnya. Mungkin ini salah satu kesempatan PPSDI untuk bisa nge-push anak GP itu sendiri. Mungkin dikasih materi gitu Tante. Kira-kira efektif gak sih kalau kayak gitu? Materi apa nih? Maksudnya diberikan wawasan dengan mungkin dengan mengadakan seminar kecil gitu dari PPSDI. Nah, itu tadi kembali lagi kita harus balik lagi ke GP-nya sendiri, kebutuhannya apa gitu kan. Kalau misalnya nanti bikin seminar juga 4L. Apa tuh 4L? Lagi. Oh, oke. Misalnya nih komisi PPSDI buat sementara tidak sesuai dengan apa yang menjadi harapan GP kan susah juga nanti kan mubazir. Berhasil juga. Jadi harusnya dari GP-nya yang harus
kasih masukan gitu, kebutuhannya apa. Tetapi juga kalau sudah di support, harusnya kan tetap berproses gitu, jangan malah hilang Coba gitu kan. teman-teman pengurus GP ya, interaksi dengan bidangnya. Aku jadi nyuruh-nyuruh. Sebenarnya sih kayaknya kalau ya cukup ada upaya juga sih dari pengurus GP ya, sepertinya peribadan-peribadan itu biasanya kan kita ada sabda bina pemuda seperti itu, tetapi mereka melihat pada kebutuhannya apa yang dibutuhkan. Seringkali sih materi-materi yang untuk peribadahan itu Ya. dari mereka gitu, jadi dikoordinasikan dengan bidang teologi. Untuk itu yang nanti akan disampaikan kepada yang menyampaikan firman. Itu salah satu upaya juga yang sudah dilakukan pengurus GP untuk bagaimana bisa menarik teman-teman juga untuk datang, tema-temanya tuh yang menarik lah, dibuat semenarik mungkin gitu. Dan kegiatan dalam peribadahnya juga nggak selalu dalam ibadah ya, kadang mereka juga dalam bentuk persekutuan doa gitu. Seperti itu kayaknya. Basket, biasanya basket juga Tan. Olahraga juga futsal, selalu olahraga. Ya, ada futsal kan? Itu selalu kenapa ya? Iya. Olahraga tuh salah satu GP. segala sesuatu. Tadi PKB juga pakai olahraga, GP juga pakai olahraga. Lama-lama bikin Gideon Cup nih, seru nih ini. Kalau pandemi udah kelar ya. Oke, enough tentang pelkat. Ada mau pindah lagi karena bidang PPSD ini banyak banget. Salah satunya adalah tentang peranan keluarga, tadi sempat diomongin sama Tante Emma. Nah, itu ruang lingkupnya kayak, maksudnya yang sudah dikerjakan tuh apa aja sih, Tan? Tentang peranan keluarga ini? Iya, tentang peran keluarga itu seperti ini, Kak. Contoh dalam program kerja ya. Jadi kalau misalnya ada kegiatan yang dilakukan oleh, misalnya ada dalam program itu HUT PA, contohnya seperti itu ya. Nah itu enggak semua PA saja yang terlibat di dalamnya. Itu bisa melibatkan dari pelkat-pelkat lain, dari pelkat PKP, pelkat GP, PKB, PKLU gitu. Itu bisa terlibat di dalamnya dalam kegiatan-kegiatan seperti itu. Itu peran keluarga. Atau juga diingatkan misalnya dalam peribadahan keluarga. Ya, yang sering terjadi itu peribadahan keluarga, biasanya ibadah keluarga yang datang tuh kan cuman bapak sama ibunya aja. Padahal ibadah keluarga itu tuh mencakup ya anak-anak juga di dalamnya gitu kan, oma opa seperti itu. Nah itu salah satu contoh dari penguatan peran keluarga. Tapi kalau menurutku sendiri kan, kalau emang ibadah keluarga itu mau semua satu keluarga, apa bedanya sama ibadah hari Minggu? Ya menurut saya sih lain ya Kak ya. Kalau ibadah keluarga yang kita adakan itu kan di sektor-sektor ya. Jadi mempererat juga keluarga-keluarga di dalam sektor. Kalau ibadah minggu itu kan mungkin lebih luas ya. Artinya gabungan dari Jumat dan juga ada simpatisan di dalam. Mungkin salah satu faktornya kenapa cuma bapak ibu, karena pikiran anak-anaknya kayak aku. Karena sama aja, hari Minggu sama hari Rabu lah sama-sama aja. Karena emang nggak pernah mau ikut kan? Karena emang nggak pernah ikut. Paling kalau mama pulang nanyain doang, karena aja. Iya, betul. Hanya mama papa aja tuh yang ada di sektor. Kayaknya kemana nih dicari juga nih. Padahal dari GP harus ikut. PPK-nya jadi jalan tuh kayaknya. Oh iya benar ya. Aku ikut sih waktu itu Tan, waktu katek. Biar ngisi buku katek. Katek, karena ada tugas dari katek kan. Karena tuntutan. Oh, ngomongin tentang katek juga nih. Katek itu masuk dalam masuk bidang PPSD juga nggak sih, Tan? PPSD, betul. Ya. Katekisasi. Kan sekarang online ya, Tante? Iya, betul. Betul, Kak. Secara daring. Beda banget gak sih sama nggak daring? Bukan dari medianya. Maksudnya dari keberhasilannya atau outputnya tuh lebih beda banget gak sih? Mungkin anak-anaknya jadi lebih malas-malesan masuk atau kayak gimana gitu? Kalau itu nggak ada malas-malesan ya Kak, karena dari awal mau pelaksanaan kan kita sudah ada pertemuan bersama dengan orang tua dan katekisan, ada ketentuan-ketentuannya, ada arahannya.
untuk mengikuti katekisasi gitu ya. Jadi nggak hanya sekedar datang kemudian berbeda dengan ketika luring, nggak sama, ketentuannya semua, kedisiplinannya semua berjalan sama gitu. Jadi melihat keaktifannya juga sama saja ya, karena kita juga ada ruang diskusi. Salah satunya Pak Pascal itu yang menjadi juga pembicara di kelas katekisasi ya Pak Pascal. Iya. Begitu Kak. Menarik sih si katekisasi ini, nanti rap-rapnya kayak gimana, terus nanti CD-nya kayak gimana, itu kepo sih hanya kayak gimana sih Tan. Kan soalnya sempat ada nih omongan kalau dari ahli epidemiologi kalau salah. Apa aku salah penyebutannya gimana? Katanya kita bakal Indonesia itu bakal puncaknya itu di tahun 2021 kan Tan. Jadi kemungkinan akhir tahun ini masih belum selesai. Itu CD-nya kayak gimana? Online juga kah atau datang ke gereja tapi dengan social distancing kayak gimana? Iya, untuk sementara ini sih kita memang kita ada tim adaptasi kebiasaan baru, Kak. Nah, itu salah satu adalah tim yang akan mempersiapkan seandainya gereja dibuka. Nah, tapi ini juga sedang dalam persiapan untuk peneguhan CD. Jadi tidak secara daring, tetapi secara luring. Hanya tetap masih dipersiapkan, karena melihat kondisi saat ini, untuk saat ini tidak memungkinkan, karena yang di tahun 2019 itu kan belum diteguhkan. Ya, tapi oh iya benar-benar. Iya, tapi memang sedang dipersiapkan, hanya saja melihat kondisi ini sepertinya belum memungkinkan untuk pelaksanaannya. Nantinya bakal dirapel istilahnya berarti kan? Dirapel dengan yang ini? Harapannya sih tidak dirapel, harapannya tidak dirapel. Bisa dilaksanakan di bulan Oktober, tapi dalam persiapannya kemarin terus tiba-tiba kan langsung ada jam malam di Depok ya, karena tingkat pandemi yang tinggi juga. Terus sekarang Jakarta juga PSBB ketat lagi, seperti itu. Jam malam harusnya nggak bermasalah sih Tan, kita kan nggak gerejanya malam-malam. Iya betul, tapi kan artinya pandemi ini kan sedang tinggi, apalagi klaster keluarga sekarang sedang marak ya kan Kak. Oh iya. Seperti itu. Dan itu juga kalaupun kita lakukan tidak bisa banyak seperti yang angkatan 2019 itu, kurang lebih ada 24. Kita akan bagi menjadi 2 gitu. Dan dengan ketentuan-ketentuan bahwa hanya orang tua saja yang akan mendampingi begitu, dan nanti keluarga-keluarga bisa difasilitasi dengan Zoom. Jadi bisa melihat lewat Zoom seperti itu. Oktober ya kemungkinan Tan. Rencananya, rencana ya, dalam rencana. Belum bisa dipastikan. Ya Pak Pascal, salah satu tim AKB. Pokoknya ada Pak Pascal juga. Pokoknya kita tergantung kondisi nasional kayak gimana. Karena kita kan nggak mungkin bikin sesuatu dengan membuat resiko kepada jemaat. Nah itu faktor utama sih, keselamatan jemaat sebenarnya. Ya ini mungkin dengan sesi ini tuh bisa dijelaskan ya, bahwa itu pun berhubungan sebenarnya. Hanya orang mau bertanya ya kapan gereja dibuka dan sebagainya. Ya jawaban paling singkatnya mungkin gereja baru dibuka 2021 setelah ada vaksin. Sehingga sekarang yang akan kita lakukan itu cuma untuk hal-hal yang penting saja. Karena ya kita harus melihat fase peneguhan CD ya. Itu kan sebagai salah satu fase di kehidupan orang Kristen yang penting. Ya kan, dia setelah katekisasi dia harus CD. Apalagi kalau misalnya nanti ya, misalnya saja ada yang mau menikah, mana dulu CD-nya mana, itu kan semua itu kan saling berhubungan. Iya benar. Dan ya otomatis kan kalau misalnya dia sudah CD, baru kan dia bisa ikutin perjamuan. Nah itu kan semua kan yang sebenarnya bagian dari proud-nya kita sebagai orang Kristen kan di situ juga. Apalagi dia sudah mengikuti proses pembelajaran dan sebagainya, semua orang pingin dong. Nah, apalagi kita nih berkejar-kejaran juga tuh dengan, kalau misalnya nanti kampus-kampus misalnya mulai dibuka ya, mungkin saja anak-anak kita yang sudah katekisasinya selesai ya, mungkin akan pergi kuliah yang bukan di sini lagi. Nah itu jadi masalah lagi kan. Itu jadi masalah. Sehingga kalau kita lihat sepintas sih kelihatannya nggak ada masalah, tapi kalau kita mau lihat agak jauh ke depan, kemungkinan tuh akan banyak masalah. Karena ya kita harus tetap mengakui bahwa CD itu satu fase yang ada di dalam pertumbuhan baik iman maupun kedewasaan daripada orang Kristen sendiri.
Sehingga yang mau dengan gak mau kita harus mensiasati untuk bisa dilakukan, tapi yang tadi yang saya bilang, keselamatan jemaat akan jadi pertimbangan utama. Retret hilang dong, Tan. Retret apa online aja. Retret online tuh kayak gimana ya, Om? Sebenarnya sih banyak yang bisa dilakukan sekarang dengan online sebenarnya. Cuma ya karena ya kan kayak semacam dulu kan semua orang nggak pernah berpikir bahwa kita akan beribadah pelkat online, kita akan bergereja juga secara daring. Kita start pertama ibadah daring aja tuh, wah semua orang banyak yang nggak percaya ini bisa nggak, ini pasti nggak bagus. Tapi kondisi dan keadaan yang memang memaksakan kita harus begitu. Di samping di sisi yang lain ya kita harus bersyukur juga lah bahwa segala sesuatu terjadi itu kan setelah teknologinya memungkinkan dan sebagainya. Sehingga kalau kita lihat dalam satu siklus kayak gitu ya kita harus cuma bisa lakukan satu, thanks God gitu loh, bahwa ya memang segala sesuatu itu ada jalan keluarnya. Jadi mau dengan gak mau kita nggak bisa berpikir lagi hanya bahwa oh ini harus begini ya. Bahkan nanti salah satu hal yang harus dipersiapkan bahwa mungkin kita nggak akan pernah punya orang yang bisa hadir di gereja sampai 650 orang, atau kalau macam misalnya akhir tahun kita ada sampai 1.500, 1.300, itu akan makin susah nanti itu kejadiannya. Karena perimbangan-perimbangan itu yang harus memang diantisipasi. Ya, sehingga bentuk pelayanan pun harus mulai kita berpikir untuk diadaptasikan dengan kondisi yang ada. Itu yang penting. Betul. Jangan jadi gara-gara dipaksa daring segala macamnya jadinya stop inovasi ya, Om ya. Betul. Dan resikonya itu kayak kalau kita lihat ya, kayak kalau kita lihat data beberapa ya, Korea misalnya, second wave yang terjadi itu paling banyak datang dari gereja. Sama juga kan dengan di Indonesia nih, yang sekarang sebenarnya tingkat penyebaran itu tuh kan justru dari rumah-rumah ibadah yang mulai dibuka. Baik itu gereja maupun masjid kan ya. Sehingga ya itu hal-hal itu yang memang harus kita pertimbangkan baik-baik, sehingga jangan sampai terus kemudian karena didrive oleh emosional, kemudian kita salah di dalam menerapkan logika yang benar. Gitu. Ini juga pernah kita bahas ya, Om Pascal di gereja dan teknologi, benar ya, di episode kedua. Ngomongin tentang gereja dan juga teknologi. Itu juga seru tuh pembicaraannya. Kenapa gereja nggak buka-buka, tapi kita nggak boleh stop inovasi. Sama kayak PPSDI. Aja mau bikin kesimpulan nih. Tadi kita udah ngomongin panjang lebar tentang PPSDI. Dari mulai seminar-seminar, karena memang bidangnya adalah pembinaan dan juga pengembangan. Khususnya targetnya adalah di warga gereja kita sendiri ya, Tanya, bener ya? Nah, setelah itu juga tadi kita udah ngomongin tentang pelkat, ditanya juga tadi tentang PKB dan juga GP. Soalnya itu juga salah satu pertanyaan titipan yang tadi ada di IG, Tan dan Om. Jadi tadi jadi Anya tadi bukan pure pertanyaan Anya doang, tapi juga salah satunya beberapanya ada yang pertanyaan dari IG juga, karena tadi juga sempat post di story IG. Mau tanya tentang PPSDI, dan salah satunya adalah pertanyaan-pertanyaan yang tadi Anya udah tanyakan. Tidak perlu dispesifikasi, nggak usah dispesifikin apa pertanyaannya, karena nanti orangnya takut tahu gitu ya. Biarkan dia mendengarkan dari awal sampai akhir gitu. biar plong semuanya ditonton dari awal sampai akhir. Dan harapannya adalah satu, tidak berhenti berinovasi, karena PPSDI adalah pembinaan dan juga pengembangan. Nggak mungkin suatu bidang pembinaan dan pengembangan itu berhenti berinovasi atau berkembang, karena namanya juga udah pengembangan ya. Tadi udah ngomongin seminar, tadi udah ngomongin pelkat, bahkan satu yang bahkan Anya baru tahu tuh tentang PPK. Anya udah sempat googling tentang PPK, peran keluarga, tapi nggak tahu ternyata di Gideon juga ada tentang peran keluarga, bagaimana saling membantu antara pelkat dan pelkat. Ngomongin tentang ibadah keluarga juga, dengan harapan semua program-program PPSDI juga bisa selalu didukung oleh jemaat ya Tante ya. Dan semoga di periode selanjutnya lebih banyak lagi, karena terhambat oleh pandemi, semoga nggak terhambat juga inovasi untuk webinarnya yang tadi kita udah ngomongin tentang webinar kesehatan, entah itu investasi sih hanya nungguin banget tentang investasi.
Nah, itu juga harapannya semoga PPSDI bisa selalu berkembang, nggak stuck di situ-situ aja. Semoga di periode 2020 sampai 2022 juga di bawah Tante Mamang Kay bisa lebih baik lagi, bisa lebih aktif lagi. Banyak. Ya, terima kasih Tante Emma, Tante Mamang Kay, Om Pascal atas bincang-bincangnya hari ini. Sama-sama. Terima kasih Kak Anya. Harapannya bisa jadi diskusi Pertanyaan yang terus baik. bertubi-tubi. Jadi sekarang Terus ada titipan ternyata. itu ya aku mau bilang, wah keren juga tuh strateginya udah berubah ya, bukan hanya yang cari pertanyaan sendiri tapi minta pertanyaan dari audiens juga ya. Keren. Masih yang bagus tuh. Nggak apa jadi Harus berkembang. ada pertanyaan titipan. Ini kita pada dusta berarti Kak-nya. Ada dusta di antara kita karena nggak tahu siapa yang tanya tuh. Oh, bukan dusta dong, dirahasiakan. Berarti harus kedepannya harus diberdayakan nih di GP nih ya. Kedepannya diberdayakan di GP nih. Iya Bu Mamang Kay setuju. Biar nyambung. Pada waktunya nanti ya. Oke, terima kasih Tante, terima kasih Om atas waktunya dan kuotanya juga. Terima dari kasih, pertanyaan Terima titipan. kasih semuanya ya, Terima Bu Emma, Bu kasih Pak Mamang Pascal dan Kay. Bu Mamang Kay. Selalu ya Anya. Ya, Sehat selalu tim- juga Tante. Jangan lupa Tim cuci tangan. Inforcom juga, oke. Iya, tim Inforcom. Selamat malam. Tuhan berkati kita semua. Sama-sama, selamat malam. Selamat malam. Selamat beristirahat. Selamat Oke, beristirahat untuk Ya. kita semua. Salam buat keluarga semua. Terima kasih Pak Pascal. Ya, sama-sama Bu Emma, ya.